India merupakan salah satu negara pengekspor beras di dunia, termasuk ke Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah India melarang ekspor beras akibat penurunan produksi. Penurunan produksi diakibatkan oleh serangan heat stroke, sehingga cuaca India menjadi sangat panas. Kemarau yang sangat panas membuat banyak petani gagal panen. Banyak negara kalang kabut karena India menutup keran ekspor beras. Negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia mulai sibuk mencari beras dari negara lain. Meski sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan diversifikasi bahan pangan, misalnya mengganti beras dengan jagung, singkong, umbi-umbian, atau sagu. Namun bukan larangan ekspor yang menjadi dampak terburuk dari gagal panen di India. Gagal panen membuat banyak petani depresi akibat terlilit hutang, dan mereka terpaksa melakukan ini. Simak cerita lengkapnya hanya di Ruang Makro. Pertanian merupakan mata pencaharian 58% masyarakat India. Jika kamu selalu melihat banyak orang India menari bersama-sama di sebuah film, percayalah bahwa jumlah petani India lebih banyak dari para penari latar film India. India merupakan negara dengan lahan pertanian terluas di dunia, mencapai 157 juta hektar atau 1,57 juta kilometer persegi. Lahan pertanian ini terletak di berbagai belahan wilayah India, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. India merupakan negeri legenda yang subur, dengan aliran sungai Gangga yang memberikan kesuburan bagi setiap tanaman. Ada beragam tanaman pangan di India, seperti beras, gandum, jagung, dan kapas, hingga tanaman hortikultura, rempah-rempah, dan banyak lagi. Kondisi iklim dan geografis yang beragam di seluruh negeri juga berkontribusi pada jenis pertanian India yang beragam. Sebagian besar lahan pertanian di India dimiliki dan dioperasikan oleh petani kecil dan rumah tangga pertanian kecil hingga menengah. Lahan diolah dengan cara konvensional dengan bantuan peralatan pertanian seperti traktor. Struktur masyarakat agraria India didominasi oleh sektor pertanian subsisten. Setiap petani bekerja pada lahan yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Meski India mempunyai lahan pertanian yang luas, namun populasi penduduknya yang padat juga memperkecil luasan lahan yang dimiliki oleh satu keluarga. Pada 2022, setiap keluarga petani hanya memiliki luasan lahan kurang dari 1 hektar.
Lahan yang tidak seberapa ini digarap dengan modal pas-pasan. Bahkan sebagian besar petani harus meminjam uang di bank. Pinjaman bank inilah yang menjadi titik awal penderitaan petani India. Musim kemarau yang lebih panjang akibat perubahan iklim dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani. Keduanya merupakan paket combo bagi penderitaan petani India yang memaksa mereka harus mengakhiri hidup dengan minum pestisida. Krisis iklim sudah melanda petani India sejak awal tahun 2000. Musim kemarau yang lebih panjang membuat debit irigasi semakin mengecil. Bahkan banyak anak sungai Gangga yang mengering. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, serangan gelombang panas melanda India hingga suhu 50 derajat. Tentu suhu sepanas ini membuat tanaman mati seketika. Tanaman mati artinya gagal panen. Gagal panen artinya petani tidak bisa membayar pinjaman di bank beserta bunganya. Dalam situasi yang putus asa dan tak mampu membayar utang, petani terpaksa mengakhiri hidup mereka. Setiap tahun, tidak kurang dari 500 petani yang meninggalkan keluarga mereka dalam hutang. Untuk merespon hal ini, pemerintah India tidak segera membereskan akar masalah, malah memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Menurut sosiolog India, hal ini justru memotivasi seorang ayah yang gagal panen untuk mengakhiri hidupnya demi anak dan istrinya mendapat uang agar bisa makan. Hingar-bingar mengenai India sebagai negara pengekspor beras terbesar di dunia tak sebanding dengan nasib petaninya. Jika kita telisik lebih dalam, mengapa India mampu mengekspor beras ke luar negeri adalah karena harganya yang lebih murah dari negara lain. Mengapa lebih murah? Karena negara menerapkan harga beli yang sangat rendah dari petani. Namun harga beli rendah ini tidak didukung dengan pupuk gratis atau pinjaman bebas bunga. Justru sebaliknya, tak ada subsidi untuk bibit dan pupuk, sehingga harganya mengikuti mekanisme pasar yang ugal-ugalan. Keluarga yang sudah turun-temurun mengelola lahan tak punya pilihan. Mereka terpaksa menjadi petani meski harus berhutang kepada bank. Parahnya, bank juga tidak memberikan pinjaman khusus bagi petani dengan modal kecil. Kita semua tahu endingnya. Sekali saja gagal panen, maka semua harapan keluarga tersebut ambiar. Bahkan sekalipun jika panen melimpah, maka hasilnya pun tak seberapa, karena harus membayar pinjaman beserta bunga yang mencekik. Mereka yang putus asa kemudian menggantungkan leher mereka pada seutas tali atau segelas pestisida. Kemudian anggota keluarga lainnya hidup terlunta-lunta karena harus merelakan tanahnya disita oleh bank untuk membayar utang.
Tanah-tanah sitaan ini dijual ke perusahaan pertanian. Inilah akar dari lahirnya korporasi pertanian di India. Korporasi swasta membeli tanah sitaan dengan harga murah, mempekerjakan keluarga petani yang tak punya lahan dengan upah rendah pula. Jika kalian suka nonton film India, tentu sering menyaksikan pengusaha diberi kemudahan oleh pemerintah sebagai balas budi karena mendanai pemilu. Begitulah realitas di India. Korporasi pertanian mempunyai akses benih dan pupuk murah, sehingga bisa tetap mensuplai beras murah yang akan diimpor ke negara lain. Ini adalah hikayat darah pada sebulir beras di India. Mungkin salah satu bulir beras yang kamu makan berasal dari tangisan darah petani gurem di India. Demikian sajian dari Ruang Makro. Sampai jumpa di video berikutnya.